hari ini mobilku lagi main ke PT Kurnia EV CBU Internasional. Nah, di samping aku udah ada mobil listrik yang katanya paling murah di Indonesia, yaitu KEV CBU. Nah, ini mobilnya, tapi nanti yang dijual ke masyarakat bukan seperti ini ya, tapi karena ini kan mobil prototipe ya, atau mobil contoh, tapi pastinya nggak akan jauh berbeda. Nah, nanti aku juga bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Rama selaku marketing dari PT Kurnia buat cari tahu lebih dalam tentang KEV CBU ini. Untuk tampilan wajah dari KEV CBU ini, grillnya ini mirip sama Range Rover ya. Aku suka sih, di balik kap mesinnya ini hanya ada kompresor AC-nya aja ya. Ini kan mobilnya kecil ya, compact, tapi ground clearance-nya ini bisa dilihat ya. Ini cukup tinggi. Velgnya ini masih menggunakan ukuran 12, nanti akan diganti menjadi ring 15. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada tempat untuk ban serepnya juga. Coba kita buka bagian bagasinya. Ini sebenarnya ya ukuran segini ya, ini lumayan kecil ya. Satu koper pun nggak muat, mungkin ini satu backpack lah ya muat. Untuk chargernya ini seperti ini, bentuk chargernya. Nanti ini bakalan dapat juga. Nah, untuk pengecharsannya ada di bagian sebelah sini, ikutin. Ini untuk pengecasannya. Ini pasti nanti ada tutupnya ya teman-teman, jadi nggak terbuka seperti ini gitu. Nah, kita mau coba masuk ke dalam si KEV CBU ini, mau tahu interiornya gimana, ikutin aku terus. Kita udah masuk ke dalam mobil KEV CBU ini. Untuk aku ukuran 170 cm ini lumayan luas ya, legroom dan headroomnya juga. Terus untuk setirnya kalau digenggam ya lumayan lah, ini kayak nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Terus di sini juga ada head unit, nanti ini bisa ada kamera parkir kalau misalkan kita mau mundur. Terus ini untuk ruang penyimpanannya. Di sini ada steering switch, ini masih dummy, tapi pastinya nanti ketika kayak upgrade-nya ada gitu ya, ini pasti akan berfungsi. Kemudian di sini ada sun visor-nya. Nah, terus di sini nih yang uniknya ada yang namanya kayak sunroof. Ini tuh buat sirkulasi udara, jadi ini nanti bisa kebuka, tapi nanti di kayak upgrade pasti ada solar panelnya ditaruh di atas ini gitu. Untuk transmisinya ini udah nggak menggunakan tuas ya, karena kan ini udah mobil listrik, jadi kita tinggal puter-puter aja udah bisa langsung kita gunain gitu. Nah, aku penasaran banget nih dari tadi gimana sih kita mengemudi mobil listrik ini. Buat yang penasaran, ikutin aku yuk buat test drive KEV CBU ini. Oke, kita coba jalan teman-teman ya. Wow, kita sekarang udah pakai AC-nya nih teman-teman. Rasanya dingin loh. Dan kalau kalian tahu ya, ini tuh setirnya enteng banget sih. Kita coba agak ngebut ya. Oke, dan menurut aku ini nyaman loh, karena legroomnya ini lumayan luas, jadinya walaupun sempit, walaupun apa namanya mobilnya kecil, tapi nggak sempit di dalamnya gitu loh. Dari tadi aku cobain mobil KEV CBU ini, semuanya pada ngeliatin aku nih, soalnya unik kan, bentukannya kecil gitu. Ini kalau aku ngerem ya, ini sebenarnya untuk ngeremnya responnya agak lambat ya, jadi harus rem tuh dari jauh-jauh nih teman-teman, jadi nggak bisa langsung kayak deket terus kalian baru ngerem, itu aku yakin sih nabrak. Tapi balik lagi ya, mungkin kan ini masih mobil prototype atau mobil contoh, jadi belum seproper itu, tapi pasti nanti kalau misalkan sudah ada unitnya tersendiri, pasti difikirkan lah dari segi keamanannya gitu. Jadi tenang aja teman-teman.
Oke, halo Mas Rama, selamat sore. Sore. Oke, aku boleh langsung tanya-tanya ya tentang si mobil Kia EV-CBU ini. Nah, untuk dari segi desain nih Mas Rama ya, ini kan masuknya ke K-Car ya. Nah, dibanderol dengan harga 75 juta. Nah, kalau kira-kira boleh tahu nggak sih motivasi atau faktor apa sih yang ngebuat mobil ini bisa dibanderol dengan harga yang murah? Nah, mobil ini sebenarnya adalah special order kita. Special order dari PT Kurnia untuk masyarakat Indonesia. Dan karena special order, kita hanya pemesan mobil ini hanya di 200 unit aja. Dan kenapa murah? Karena kita boyongnya langsung sebanyak itu gitu. Oke, ini kalau boleh tahu produksi mana sih Mas Kia EV-CBU ini? Kia EV-CBU ini kita produksi dari China dan ini CBU ya gitu. Tapi perlu Mbak tahu, ini adalah mobil konsep kita. Artinya ini masih prototipenya, bukan mobil yang sebenarnya yang kita perjualbelikan. Oke, ini masih mobil contoh ya berarti ya? Betul, mobil contoh. Terus untuk kapasitas baterainya nih, baik. Berapa besar? Kapasitas baterainya kita ada di 26,7 kWh, bisa menempuh jarak kurang lebih sekitar 300-an kilometer. 300 km. Kalau sekali ngecharge itu kira-kira berapa lama sih, Mas? Sekali ngecas itu, waktu ngecasnya itu kurang lebih bisa di 1 sampai 1,5 jam. Charging itu bisa menempuh jarak yang 300-an kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini kan bisa ngecharge di rumah juga ya? Bisa. Nah, minimal wattnya kalau teman-teman ada yang mau ngecharge juga nih di rumah. Oke. Kalau minimal ngecas di rumah, wattnya itu sebaiknya ada di range antara 3.300 ke atas. 3.300 ke atas. Iya. Udah bisa ngecharge di rumah nih ya? Bisa. Oke. Nah, ini kan mobil listrik ya. Pasti banyak banget nih yang khawatir gitu kan. Takut koslet atau apa. Apalagi di Jakarta sering banget nih Mas, banjir gitu kan. Iya. Banyak genangan. Kira-kira Kia EV-CBU ini bisa nggak sih menerobos banjir atau melewati jalan yang bergenang gitu? Baik. Jadi sebenarnya ini apa namanya, groundnya ini, dasarnya ini kurang lebih sama kok sama mobil misalnya Avanza begitu ya. Ini kurang lebih sama sebenarnya. Jadi dan kita punya baterai itu nggak di bawah banget, dan itu adanya di atas. Jadi lebih aman sebenarnya, dan dia di packing rapih di situ. Oke, berarti aman nih Mas ya. Kalau misalkan kena air nih ya, nggak perlu ada yang khawatir takut gimana-gimana. Iya. Nah, kalau untuk ngomongin velg nih Mas, dari tadi aku ngelihat ukuran ban ini kecil banget. Berapa ya Mas kira-kira? Kalau yang ini mobil konsep ini ya, ini masih 12. 12. Velg ring 12. Tapi nanti yang kita datangkan itu velgnya sudah berubah. Jadi velg ring 15. Kenapa karena ring 15? Karena nanti kita pakainya all wheel drive. All wheel drive. Oke, tuh udah all wheel drive nih teman-teman. Nah, kalau misalkan ini kan mobilnya compact ya, ukurannya kecil gitu. Kalau misalkan kita mau gunain di jalan tol, kira-kira aman nggak sih? Sebenarnya dengan kita bisa menempuh jarak kecepatan kita itu ada di 155. Oke, 155. Jadi ya, kalau standarnya tol itu sebenarnya kita masuk gitu. Kalau dibilang bisa, harusnya bisa ya. Harusnya bisa, bener. Iya, jadi nggak perlu takut ya, jadi goyang atau apa ya. Iya, gitu. Karena kan kita udah bekali, pertama ringnya juga sudah lebih besar gitu ya. Terus juga mesinnya juga ini nanti akan ada perubahan. Termasuk kan pasti kalau ring berubah, itu kaki-kakinya ikut berubah juga ya. Gitu. Oke, berarti ini mobil prototipe atau mobil contoh. Nah, nanti kalau misalkan ada mobilnya langsung nih, kira-kira yang berubah nih apa aja? Kalau yang kelihatan dari fisiknya ini yang sekarang, dari yang standar ini ke yang prototipe, yang pasti roof rack ini yang di atas, lampu-lampunya ini nggak ada ya? Oke. Terus juga besi itu nggak ada. Karena apa? Besi belakang? Iya. Kenapa ini nggak ada? Karena di atas kita kasih satu lagi fitur. Akan kita taruh built-in, di atas itu ada panel solar. Di mana dia bisa ngecas itu 3 jam 60% baterai. Hanya 3 jam udah bisa keisi 60%. Wow. Jadi cocok banget kan buat kehidupan kita di kota nih. Iya, betul. Ya, jadi masuk kantor jangan taruh di basement mobilnya. Jemur aja. Jemur di luar untuk nanti udah recharge. Langsung, iya benar. Jadi nggak perlu cari stop kontak lagi ya, benar-benar. Oke. Nah, Mas, ini kan apa namanya? Fiturnya ada apa aja nih?
75 juta udah dapetin fitur apa aja tuh? Oke, fitur yang terbesarnya itu yang pertama, saya ulang dari sini. Pertama kita ada panel solar sendiri. Panel solar itu yang bisa cas pakai tenaga matahari ya. Terus juga kita udah lengkapin dengan port DC. Port DC, Ya. apa tuh mas port DC? Port DC itu bisa fast charging. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau isi di tempat station pengecasan mobil listrik, Ya. itu bisa lebih cepat, Oke. gitu ya. Terus juga kita membekali baterainya itu 26,7 kWh, Ya. bisa menempuh jaraknya 300 kilo. Ya, sebenarnya di atas kertas itu 336, tapi kita sebut aja 300-an aja, gitu ya. Terus juga dia top speednya itu bisa di 155 km per jam. Wow, Gitu. kenceng juga ya? Kenceng juga. Nah, karena kenceng, makanya velgnya kita naikin. Jadi kita up. 15. Jadi ringnya ring 15. 15. Oh. Dan all wheel drive lagi. All wheel drive tuh teman-teman. Cocok sama konsepnya, kita nggak ini benar. ambil karena ini kan model Jeep ya. Iya, mini Gitu. Jeep ya. Walaupun masuknya. mini kelihatannya, Walaupun mini. tapi sebenarnya luas juga loh Iya, di dalamnya. benar. Tadi aku udah cobain ya. Kan aku masuk nih di bagian penumpang. Aku tinggi 170, itu masih ada sisa loh, Mas. Betul. Mobil sekecil ini ya, teman-teman. Nah, tadi juga aku lihat nih ada kamera parkir ya. Betul. Di situ ada untuk saat ini memang masih ada kamera parkir sebenarnya. Nanti juga akan ada perubahan-perubahan sedikit di dalam interiornya. Oke, udah bisa Bluetooth gitu juga ya, Mas? Betul, Bluetooth sudah bisa, USB juga sudah bisa gitu. Termasuk kamera mundur gitu. Oke, ini udah terjual berapa banyak, Mas? Kalau terjual saat ini kita sudah ada di angka 200-an. 200 Sesuai unit. dengan target kita. Ekspektasinya 200, kita sudah jualnya 200. Kira-kira nanti ada buka showroom gitu nggak, Mas? Di mana kalau buat temen-temen nih yang pengen beli? Oke. Jadi memang kita PT Kurnia ini akan melanjutkan ya purna jualnya pertama. Setelah ini kemungkinan prioritas kita adalah kita membuka showroom ya, layanan purna jual kita. Karena kita janji akan ada garansi spare part di situ, Oke, ada garansi baterai baterai. dan servis. Itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Artinya kita juga harus menyediakan tempat di situ. Oke. Nah, di samping itu juga, kalau seandainya mobil itu, unitnya itu datang juga ke Indonesia, Ya. otomatis kita juga harus nyediain gudang dong. Iya, Karena betul. 200 unit lumayan banyak loh. Banyak, bener. Itu yang akan jadi prioritas kita selanjutnya. Setelah PO ini kita tutup sementara. PO-nya ditutup sementara. Betul. Oke. Nah, Mas, ini kan udah apa ya, lumayan proper lah aku bilang ya. Ya. Nah, kedepannya ada rencana apa lagi sih, Mas? Untuk proyek selanjutnya, apakah ini akan diperbesar ukurannya gitu mungkin? Oke. Ini pembisik aja ya. Iya, boleh. Kita bocorin ke teman-teman ya. Jadi memang benar, PT Kurnia akan lanjutin trennya menjadi pelopor mobil listrik termurah di Indonesia dengan varian baru tentunya. Iya. Mungkin nggak akan jauh-jauh dari model-model Jeep ini. Fisiknya mungkin akan lebih besar, lebih kelihatan lebih keker. Ya. Ringnya juga mungkin bisa berubah lagi, mungkin bisa naik. Atau mungkin dengan tambahan fitur-fitur misalnya seperti airbag, ya kan? Atau mungkin head unitnya bisa lebih oke lagi gitu ya. Lebih canggih Interiornya lagi. lebih keren lagi. Seperti itu sih. Itu aja dulu ya. Iya, kita bocorin tipis-tipis ya, Mas. Tipis aja dulu. Iya. Makanya dibeli ini dulu, ya kan? Oke. Kita cobain dulu. Pengalamannya di sini dulu. Iya, nanti Iya. kalau misalkan udah nyaman kan, siapa tahu kalau keluaran tipe terbaru, teman-teman pasti udah lebih jauh, udah minat. Ditambah gitu. satu lagi, kita juga masih punya fitur satu lagi Apa sebenarnya. tuh, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya kita buat teman-teman yang sudah beli nih, yang udah Ya. ambil kemarin, Ya. yang udah ketemu kita nih, Oke. Iya. Ya mau di pameran atau di kantor kita datang Ya. langsung, visit langsung. Nah, nggak usah khawatir karena apa? Karena kalau seandainya teman-teman juga sudah punya unitnya ini, sudah pemakaian berjalan, mungkin sudah pakai rutin di saat mobilnya sudah datang nanti, itu kita punya satu fitur lagi, itu namanya buyback garansi. Iya, buyback garansi. Buyback garansi. Dimana kalau seandainya misalnya nih teman-teman tertarik dengan unit yang selanjutnya datang, gitu Oke. kan? Nah, kayaknya oke nih gitu. Terus gimana kalau saya tuker, itu boleh nggak? Boleh. Oh, gitu. boleh, Mas. Boleh. Oke. Jual lagi ke kita. Mm-mm. Kita bayar
lagi mobilnya Ya. yang sebelumnya, yang kayak upgrade-nya itu Ya. dengan harga yang sama, 75 juta lah. Dengan harga yang sama, 75 Harga yang sama, juta. 75 juta. Oke, tuker sama yang baru gitu ya. Betul. Tuker sama model yang baru. Bisa. Wah, keren banget nih, ada banget, kan? buyback garantinya ya. Iya. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oke deh. Nah, Mas, tadi mobil ini katanya sudah terjual sebanyak 200 unit ya kan? Betul. Nah, tadi Mas Rama juga bilang nih, untuk sementara PO-nya ditutup. Itu kenapa tuh, Mas Rama? Nah, begini. Jadi, semenjak kita awal launching itu di tanggal 3 Juni, 2 bulan yang lalu, nah, kita kan sebenarnya afiliasi dengan EV Language. EV Language. PT Kurnia adalah sebagai sponsornya. Oke. Begitu ya. Jadi, mensponsori EV Language untuk bisa memberikan mobil gratis. Nah, sekarang lisensi untuk penjualan mobil itu dialihkan ke EV Language, gitu. Oke. Jadi, buat teman-teman yang masih mau punya mobil K upgrade-nya ini, itu masih bisa sebenarnya. Oke. Tapi dengan syarat dan ketentuannya harus ikut dulu program EV Language dan masih bisa. Bahkan kita berikannya dengan gratis. Oke. Nah, EV Language itu buat teman-teman yang nggak tahu nih, apa sih Mas EV Language itu? EV Language itu LKP, masih ibaratnya kayak anak perusahaannya dari PT Kurnia juga, gitu. Kita ada 4 bahasa di sini yang terdaftar, Oke. bahasa Jepang, Korea, Inggris, dan Mandarin. Nah, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Cukup membayar langsung 19.500.000. Oke. Teman-teman ini udah bisa milikin mobil ini nanti. Oke, jadi nggak rugi ya sebenarnya ikut Nggak EV rugi. Language ini gitu. Dapat mobil, dapat pengetahuan juga nih buat Betul. teman-teman yang pengen nambah ilmu bahasa ya Mas ya. Betul. Gitu, udah langsung bisa bawa pulang si KEV CBU ini Iya. gitu. Karena EV Language itu dari awal kita bicarakan itu di seminar kita di awal itu ingin ikut membantu program pemerintah tentang percepatan kendaraan mobil berbasis listrik ya, Perpres tahun 2019 gitu. Oke deh. Nah, untuk teman-teman nih Mas yang pengen berminat untuk beli mobil ini atau untuk ikutan EV Language ini, kira-kira bisa hubungi ke kontak mana sih Mas? Iya, sebenarnya lebih enak kalau teman-teman itu langsung datang ke kantor kita. Oke. Karena pertama kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk lihat contoh unitnya nih. Iya, Iya betul. kan? Yang kedua, kantor kita tuh adanya di Gedung Arfa, Menteng Gondang Dia, Jakarta Pusat. Oke. Nah, terus kalau seandainya teman-teman yang di luar kota juga nggak usah khawatir. Karena banyak peserta kita juga dari luar kota, termasuk pembelian mobilnya itu dari luar kota. Oke. Bisa dilihat dari Instagram kita ada, dari YouTube kita juga ada kok. Nanti kita cantumin Description. ya. Iya, oke. Oke, teman-teman, tadi aku udah ngulik nih informasi tentang KEV CBU. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan tertarik sama mau beli mobil ini, kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, terus ada YouTube-nya juga. Nanti aku tampilin di sini. Terima kasih yang udah ngikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!